wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang menerangkan dengan package platform secara singkat untuk aplikasi dari Shopify. Pertama-tama di sini adalah yang merupakan bagian dari backend. Backend pertama kali ada yang namanya kami menggunakan Laravel atau HTTP controller yang masuk di dalam aplikasi. Untuk fitur utama dari aplikasi yang pertama adalah audit login, di mana login generalnya ini digunakan untuk mengontrol apabila ada user yang ingin request ataupun ingin login dan semuanya ada register user controller juga digunakan ketika user belum memiliki akun untuk masuk ke dalam aplikasi. Yang kedua dan seterusnya ada activity controller. Jadi pada aktivitas ini dia bersifat untuk aktivitas apa saja yang dilakukan oleh user dalam aplikasi. Kemudian product controller ini digunakan untuk mengatur isi dari telanjang apabila ada produk ID juga atau yang namanya ID yang digunakan pada saat kita akan menghasilkan tanda keranjang. Kemudian setelah ada control akan masuk ke checkout. Ada yang namanya order ID, produk nama, kuantitas, harga, dan thumbnail untuk menunjukkan gambar. Untuk kontrol di sini kami kosong karena terpusat pada kemudian home control sama yang dia akan menampilkan halaman front end. Ada page resource page resource-nya di sini, views, layout, ataupun ada activity, card, dashboard, home profile yang akan mengembalikan kepada tampilan di sini. Ada juga pada profile controller di sini menampilkan halaman profile seperti nama, kemudian kelas akan ditampilkan pada halaman profil, kemudian QR untuk dashboard, dan sedangkan untuk menunjukkan KTM ada view card. Nah, kemudian ada web controller menggunakan sebagai saldo e-money. Untuk selanjutnya di bagian front end akan dilanjutkan oleh teman-teman kami. Setelah makan pada halaman dashboard terdapat sebuah fitur atau navigasi pada bagian atas pencarian untuk mencari sebuah item dari info atau voucher. Kemudian sidebar di kiri berisi ikon navigasi untuk menuju ke halaman lain. Kemudian bagian informasi akun terdapat sebuah saldo yang menampilkan jumlah saldo pengguna. Contoh di sini saldonya adalah Rp65.000 dan juga terdapat tombol top up jika user ingin menambah saldonya. Kemudian juga ada voucher, menunjukkan jumlah voucher yang aktif. Sebagai contoh di sini yang aktif adalah 2. Kemudian tombol lihat untuk lihat voucher sebelumnya. Kemudian ada poin, menampilkan poin pengguna dengan tombol tukar untuk ditukarkan dengan voucher atau saldo. Kemudian ada promo, yaitu flash sale orang merah, diskon sampai 70%. Kemudian juga ada promo voucher makanan dan promo pulsa dan data. Kemudian di bagian kategori menampilkan sebuah ikon seperti pulsa, paket data, makanan, minuman, elektronik, fashion, tiket, dan lain sebagainya. Selanjutnya bagian flash sale menampilkan produk yang sedang flash sale dengan produk terakhir. Jadi contoh di sini produknya formatnya mirip dengan flash sale tapi tanpa label diskon. Contohnya di sini ada beberapa item, ayam geprek dan paket data, terus ada es kopi, susu, dan lain-lain. Terus lanjut di desain umumnya kami menggunakan gaya modern dan bersih, warna dominan putih dan merah. Terus kartu digunakan untuk elemen utama yaitu saldo, promo, produk seperti itu. Untuk tampilan responsinya menyerupai Tokopedia dan Shopee versi kampus tapi. Mungkin akan dilanjutkan ke beberapa bagian selanjutnya. 3 bagian yaitu keranjang, checkout, dan dompet. Di keranjang setiap user otomatis punya cat lewat first or create. Item selalu dimuat bersama data kepemilikannya supaya tidak bisa menggunakan cat orang lain. Saat checkout, kami pastikan cat tidak kosong dan saldo cukup. Semua langkah pembayaran sampai membuat order, menyalin item dengan price snapshot, mengurangi saldo, serta mengosongkan cat sampai dijalankan di dalam satu transaksi database agar konsisten. Di dompet, setiap top up tervalidasi dan dicatat sebagai mutasi saldo. Sisi autentikasi menangani login, logout dengan pembersihan session dan CSRF token, registrasi dengan hashing password, serta reset password berbasis token, dan verifikasi email. Seluruh rute memakai metode HTTP yang tepat dan dilindungi middleware. Out untuk aksi sensitif.
Dengan pola ini, data tetap aman, alur bisnis jelas, dan pengalaman pengguna konsisten. Baik, terima kasih untuk responsi kali ini. Kami dari kelompok 3, mohon maaf bila ada kekurangannya karena masih segini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.